Kordial berikutnya. Lalu apa sih pentingnya melakukan rekaman seperti ini? Ada artinya, ada arti klinis ini. Ya, nah ini untuk ekstremitas, namanya sadapan yang bipolar. Nah ini sadapan bipolar. Nah ini antara tangan kanan, tangan kiri itulah menghasilkan lead 1. Antara tangan kanan dan kaki kiri itu lead 2. Antara kaki kiri dan tangan kiri menghasilkan lead 3. Lalu pertanyaannya, kaki kanannya kemana dia? Ngapain direkam dia? Ya, itu namanya ground. Ya, untuk penetral. Seperti alat ini kan ada yang kuning itu ke landai itu apa itu? Itu kan untuk ground itu. Kalau alat ECG itu ada ground yang kuning itu loh. Tempel ke landai itu ground. Untuk ke tanah, untuk menetral ya. Ya kalau ada artefak itu dia seperti petir kalau rumah-rumah itu kita, ini gedung ini kan ada ininya. Ada apa? Nangkal petir itu tujuan pas kalau ada listrik yang artefak itu langsung dinetralisir sehingga tidak mengganggu gambaran EKG-nya. Ya, itu tujuannya. Arti klinis yang lain apa? Nanti kalau nanti pas CSL untuk EKG dan apa? BHD ini kan dibuat. Nah, jadi kalau misalnya lead 1-nya tidak kelihatan, kira-kira yang lepas tangan mana? Lead 1 tidak kelihatan. Kira-kira lead yang tidak dipasang yang mana? Nah, lead mana di mananya nih kita perbaiki? Hah? Ya lihat lead antara tangan ke kanan tangan kiri terpasang enggak? Kalau tidak terpasang salah satunya, maka lead 1 tidak kelihatan. Tuh ya. Atau tangan lead 1-nya drilling dia keriting itu yang kita perbaiki yang mana? Itu arti klinis yang kita perbaiki adalah antara tangan kanan dan tangan kiri. Tapi kalau lead 3-nya masalah, ya lihat mungkin apa jelly di kaki kiri dan di tangan kiri tidak bagus, nah, sehingga mengenai gambaran yang tidak baik. Itu tujuannya ya, biar ada artinya di sini. Nah setelah kita membuat ECG maka kita tahu namanya bagaimana sering membaca ECG normal. Ya ini dulu, setelah tahu normal nanti berikutnya baru ada yang tidak normal yang kita sebut dengan aritmia nanti. Gitu. Karena kita tahu abnormal, kalau yang normal tidak tahu. Ya normal dulu. Ya. Untuk membaca ECG yang normal, yang pertama kita tentukan dulu iramanya. Ya, irama jantung apa? Nanti iramanya macam-macam nanti kita lihat. Setelah itu frekuensi, heart rate, kecepatannya, ya normalnya adalah antara untuk dewasa loh ini, jangan anak-anak lain, kalau bayi lain lagi. Dewasa adalah antara 60 sampai 100. Boleh keadaan jantung berdenyut lebih 100 boleh, 110 juga masih bisa. Kalau ada adik panas, naik nadinya namanya takikardi ya. Atau ada adik tegang mau ujian, mau OSCE mungkin telah di luar nunggu baca soal itu sudah ngetuk dia naik nadinya ya. Pasti itu. Kemudian masuk dipanggil oleh pimpinan, pasti dia naik nadinya. Itu namanya fisiologis, boleh. Boleh kan nadi di bawah 60? Boleh ya. Itu namanya bradikardi. Pada kasus sering nadi di bawah yang normal tapi di bawah 60. Kasus apa? Yang tahu? Sini siapa suka berkelahi? Nah, siapa sini atlet? Kalau atlet, nadinya pasti di bawah 60. Itu namanya atletik ya. Atletik heart namanya. Ya. Orang terlatih itu nadinya rendah. Contoh misalnya Messi itu nadinya normalnya dia paling 50. Pada saat dia biasa jalan, ya. Ronaldo itu pasti 50 ya. Kalau pemain sepak bola nadinya 80 enggak bisa lari. Apalagi 10 menit. Kalau 80 30 menit lari sudah di atas 120. 90 menit ngos-ngosan dia. Kalau Ronaldo kan enggak, 90 menit main masih aman karena udah terlatih dia. Nadinya dia rendah. Itu normal namanya bradikardi yang asimptomatik itu normal ya. Tapi kalau ada nadi di bawah 60 pada mereka yang tidak apa-apa ya masalah ini. Ya memang ada masalah dia nadi lambat. Ya, nah setelah kita tentukan frekuensi baru aksis tadi ya, bagaimana cara melihat aksis kita pelajari lagi. Nah setelah ini aja yang dihafalkan 3 kalau membaca ECG, irama dulu, habis itu frekuensi, habis itu aksis. Itu aja yang dihafalkan. Sisanya ya lihat gambaran ECG-nya. ECG apa urutannya? Pertama gelombang P, setelah gelombang P, PR interval, setelah PR interval apa? QRS kompleks. Setelah QRS kompleks apa? ST segmen. Setelah ST segmen gelombang T. Udah selesai.
lihat aja ECG-nya kan itu aja lihat. Makanya yang dihafalkan 3 aja, irama, heart rate-nya berapa, aksis. Setelah itu ikuti ECG-nya kan ECG gelombang P, ke belakang PR, habis itu QRS kompleks, ST segmen, gelombang T, baru dah selesai dah bacanya. Kalau itu lengkap ada normal kan gitu. Kalau itu tidak lengkap aritmia berarti gitu kan. Gampangnya gitu caranya. Ya, baru disimpulkan. Oke. Nah, sekarang mulai irama. Irama kembali lagi ya sini. Ini kuncinya. Saya jelaskan tadi bahwa listrik kita tuh bersumber dari paling banyak apa? S node terus turun ke atrial. Dari atrial ke AP node. AP node ke cabang berkas kanan kiri. Baru ke Purkinje di miokard dari ventrikal, baru ada kontraksi ventrikal. Berarti dari SA node terus AP node, cabang berkas baru ventrikal. Kan gitu. Nah, kalau listriknya mengalir seperti itu namanya irama sinus. Bisa aja dia listriknya dari SA node ke bawah enggak bisa, diblok ya sama AP-nya. Nah, itu lagi aritmia. Atau sinusnya kelenger dia. Tidak bisa berfungsi. Kelebihan daripada jantung kita, kalau yang di atas berfungsi, di bawahnya harus nyaut. Kalau SA node sudah berfungsi, atriumnya berkontraksi, maka iramanya irama atrial. Ke bawah lagi dia, atrialnya pules, dia tidak bisa bangun-bangun, AP node irama penghubung. Penghubung juga tidak bisa. Turun lagi, cabang berkas, irama ventrikal. Begitu sampai dia semua ke bawah tidak berfungsi, baru mati. Itu ya, itu jantung. Itu kelebihan jantung. Kalau dia di atas tidak berfungsi, di bawahnya nyaut. Kalau dia berfungsi semua, salah satu tidak berfungsi, ya nyaut dia. Ya. Nah, sekarang kita lihat iramanya kan bisa sinus, blok, atrial, ventrikal, kan tadi saya jelaskan. Nah, kalau kita menyatakan, oh ini iramanya sinus, apa sih buktinya? Ya, buktinya kita lihat, kalau terpenuhi semua ini, itu pasti dari sinus. 1, gelombang P-nya reguler, uniform. Lihat nih, nah ini kan gelombang P sini. Teratur kan jaraknya dari sini ke sini sama. Nah, itu namanya reguler, uniform seperti ini, naik. Cantik dia, melenduk gitu. Ya, karena beda tuh antara melenduk, beda lagi. Sama meledos lain lagi ya. Kalau meledos QRS kompleks itu meledos setinggi dia. Kalau kembung sedikit nanti gelombang P. Ya, itu saya silakan keledainya seperti itu. Ya, kalau dia reguler, uniform, dan lihat kalau lead 1, 2 dan APF itu ke atas, ini lead 1, 2 ke atas, ini APF ke atas, lihat di APR. Di APR pasti negatif. Nah, kalau terpenuhi, berarti ini irama ini, gelombang P ini berasal dari SA node atau sinus. Ketentuan berikutnya, apakah setiap gelombang P diikuti QRS kompleks, atau setiap QRS kompleks didahului oleh gelombang P dan P itu selalu diikuti oleh QRS kompleks. Kalau itu sama berarti dia ini dari sinus ini. Karena seperti apa? Anak dan ibunya. Jadi anaknya terus dijinjing sama ibunya. Tuh. Jadi anaknya terus ikut ibunya. Begitu ibunya lepas, nah berarti bukan sinus ini. Lari ibunya P aja. QRS kompleks enggak ada. Oh, berarti dia bukan dari sinus ini. Berarti ibunya hilang nih, minggat atau kemana dia ngambul udah dia bukan dari sinus. Tidak boleh anaknya sendiri, tidak boleh. Ya, jadi jantung itu yang menentukan itu adalah dari QRS kompleks. Ada jantung di mana gelombang P, tapi QRS kompleks tidak nyaut, mati. Ya pasti ya, berarti namanya sudah akan bangun orangnya. Karena menentukan adalah kontraksi dari ventrikal, kontraksi ventrikal ditandai oleh QRS kompleks. Ya. Kemudian ketentuan berikutnya, PR intervalnya normal ya. Ya, jadi jarak antara P dan QRS kompleks ini selalu konstan ya. Itu antara 0,12 sampai 0,2. Heart rate yang normal antara 60-100. Nah, kalau terpenuhi seperti ini, inilah maka iramanya irama sinus. Ya. Kalau seperti itu ada gelombang P, P-nya bagus, mulus, selalu positif di 1, 2 dan APF, APR selalu negatif. Ya. Nah, kenapa kita akan jelaskan nanti. Kenapa APR kok negatif? Seperti pemeran film, pemeran antagonis ya. Ya, harus negatif tuh gelombang P negatif, QRS kompleks negatif, gelombang T juga terbalik ya. Harus tuh. Kalau sampai itu positif, salah. Ya, gampang kalau saya ngapa tuh. Kalau sampai di APR itu positif, apanya yang salah? Salah naruh lead apa?
Kan gitu, salah naruh lead dia. Nah, kita biar enggak bingung, saya kasih contoh ini. Nah, ini kan posisi gini kan. Nah, ini 1 positif, 2 positif. Maka di sini tangan kanan kan di sini nih. Jantung kita ke situ apa ke sini? Arah ke kiri kan, jantung kan di kiri, makanya nyeri dada kiri kan gitu, nyeri dada kanan bisa aja, coba jadi dextrokardi mungkin, tapi jarang. Jadi jantung kita kan di sini. Maka APR itu berlawanan dengan sumbu jantung. Arahnya. Ini tangan kanan ini, jantung kan ke sini. Maka APR ini berlawanan apa sejajar dengan sumbu jantung? Sumbu jantung kan ke kiri, tangan kanan. Ini berlawanan apa sejajar? Berlawanan. Karena berlawanan maka semua negatif. Ya, pasti negatif itu. Kecuali dia dextrokardi ini pada jantung bawaan mungkin ya. Kalau ada dextrokardi maka kelihatan obatnya kalau dextrokardi rekam jantung biasa kan semua kebalik. Ya, P1-nya ke bawah, dia semua ke bawah. Oh, ternyata jantungnya di kanan ini gitu. Lalu dirubah lagi posisi ngekam jantungnya. Oke. Nah, itu irama ya. Nah, setelah itu baru kita, nah ini untuk gampang kesimpulan tadi gini ya. Nah, lihat. Gelombang P-nya rate-nya 60 jarak ini. Itu antara 60 sampai 100. Reguler sama kan jaraknya. R ke ujungnya ini sama. Itu reguler. Dan gelombang P, nah ini kan gelombang P kan cantik dia. Ini anak, ini ibunya selalu berdampingan. Jaraknya pun sama, tidak ada jauh. Jadi tidak mungkin ibunya akan meninggalkan anaknya, demikian juga anaknya tidak akan meninggalkan ibunya. Waktu itu bagus dia. Nah, sama dia gini ya. Jaraknya kemudian, jaraknya ini udah diukur dia. 3 sampai 4 kotak. Baru QRS kompleks ini kurang dari 12. Artinya ibunya ini cantik dia. Ya masih ibu muda cantik dia. Kalau sudah tua melar ya, gede jadi QRS kompleks ini ya, udah gemuk dia. Itu ada gangguan ya. Kenapa? Karena gemuk. Ada pembesaran dari ibunya, ventrikelnya, ya. Atau mungkin antara listriknya yang terganggu, maka QRS kompleks akan melebar. Kalau normalnya seperti ini ya. Nah, ini ilustrasi biar gampang ya apa yang disampaikan tadi. Oke. Nah, setelah itu baru 1 sudah, irama sudah. Sekarang menghitung heart rate ya. Nah, jadi menghitung heart rate progresi jantung ada 3 macam ya. Bisa menggunakan rumus ini yang paling gampang, kalau ini agak rumit ya. Karena kotak kecil 1500 kita pakai apa? Kalkulator apa nah, paling gampang tuh ini yang besar ya. 300 dibagi kotak kecil, kotak sedang. Kotak sedang itu adalah jarak dari apa? R ke R itu berapa kotak kecil. Kotak kecil 5 kotak kecil itu 1 kotak sedang. Jadi kita lihat ini dari rekaman jantungnya, dari kertasnya. Itu bisa dipakai, atau kalau dia teratur, tapi kalau dia tidak teratur kita menggunakan rumus yang berikutnya ini. Nah, sekarang tidak kertas ECG dulu, biar tahu cara menghitung mana kotak sedang, kotak kecil, kita tahu dulu nih kotak yang normal. Nah, ini kertas ECG ya, kertas ECG. Nah, ada kotak segi 4 ini, segi 4 persegi, yang kecil ini jarak ke arah horizontal menunjukkan waktu, kecepatan, arah naik turun nih menunjukkan voltase ya. Ke sini 0,04 naiknya 0,1. Kenapa 0,04? Nah, dijawabkan semua kita harus pakai logika. Kenapa harus 0,04 jaraknya? Karena kita menggunakan EKG, kecepatan standarnya adalah, kita lihat klasik itu adalah 25 mm per second, detik. 25 mm per detik. Nah, kalau ini waktu, maka 1 detik itu berapa? 1 kotak itu berapa 1 mm itu berapa detik jadinya? Kan logika aja. Berarti 0,04 1/25. 1/25 sama dengan 0,04. Itu 1 kotak kecil. Yang ini. Nah, kalau ada 5, berapa jadinya? 0,20. Makanya 1 kotak sedang isinya 5 kotak kecil. Nah, inilah yang kita hitung jarak kotak sedang nih. Berapa kotak sedang ke jarak R ke R-nya? Tinggal membagi aja. 300 dibagi kotak sedang ya. Tuh. Kalau yang teratur ini kan ini. Nah, kan 0,4 detik. Sedangkan 5 sama dengan 0,20. Nah, syarat tingginya ini 1 kotak ini ke atas ini 0,1 milipol. Kalau ada 5 berarti 0,5. Kalau ada 10 1 milipol. Nah, ini adalah kalibrasi. Ya, kalibrasi untuk standar itu adalah 10 milipol
Ya, itu atau 10 kotak sedang, kotak kecil atau 1 milipol. Artinya kalau dia dibuat tinggi, seolah-olah dia QRS kompleknya tinggi, padahal enggak. Karena kalibrasi dibuat. Atau sebaliknya, kalibrasi turunkan, kelihatan pendek padahal bukan. Apa artinya penting ini kalibrasi? Itu khusus yang pasien dengan kelainan jantung, misalnya QRS kompleknya tinggi sekali, kekerasan dan tidak nutut. Kalau pakai kertas itu penuh dia. Maka otomatis sekarang mesin dibuat otomatis, begitu dia penuh, dia berubah jadi setengah. Setengah juga tidak bisa saking penuhnya, 1/4. Ini udah otomatis mesin sekarang. Tuh ya, lihat kalau kalibrasi, 1/4, berarti ini kalau segini, ntar nanti voltase ini dikalikan 4, dikalikan 2. Gitu. Itu alatnya udah begitu dia. Supaya apa? Supaya tidak bisa enak dilihat, gitu, enak dibaca. Tapi kita harus tahu ilmunya, ini tinggal dikalibrasi. Gitu, ya. Nah kalau seperti ini, saya katakan, ya rule 300 dibagi kotak sedang. Jadi jarak ini berapa jarak ke sini nih? Jarak R ke R ini berapa? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. Kalau 7,5 berarti 300 bagi 7,5. Jadi berapa? 40, berarti beradi ya. Itu jarak. Kalau ini jaraknya misalnya 2 kotak sini, 300 bagi 2 berapa? 50. Kalau 3, terus kalau 4, kalau 5, ya enggak apa. Kalau yang reguler, artinya jarak R ke R ini sama nih. Kan sama, boleh pakai rumus itu, udah gampangnya. Berapa rate-nya? Ya. Nanti kita ujian SIK gitu, enggak ada nilai berapa heart rate-nya, hitung sekian. Ya, itu yang teratur. Bagaimana kalau tidak teratur? Seperti ini, kacau ini, irama atrial vibrasi. Ya, maka pakailah rumus kali 10 ya. Maksudnya kali 10 pakai rumus 6 detik. Kembali lagi logikanya. Kalau 6 detik, ini kan waktu ini samping. Berapa kotak sedang kah? Lagi matematika ini harus mahir nih, cepat. Karena ini kan semua lulusan IPA nih, Pak Bagus nih. Ya, berarti kalau 6 detik, 1 kotak sedang, isinya 5 kotak kecil. 1 kotak sedang berapa detik? Supaya 6 detik dikali berapa kotak sedang? 30. Ya gitu. Nah, jadi sekarang 30 kotak sedang. Nah, coba cari kita jumlahkan 1, 2, 3, 4 sampai 30. Ini berarti 6 detik. 6 dikali 10. Kita ngitung nadi menit apa detik? 1 menit berapa detik? 60. Nah, gitu. Nah, dikalikanlah 10. Jadi 6 detik itu dikalikan 10. Berarti jadi 60 detik alias 1 menit. Ya. Nah sekarang berapa ya ada QRS kompleks ini? Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Ya harus buang. Kalau ini yang diambil, ini yang dibuang. Kalau ini dipakai, ini jangan dihitung. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 8 berarti 8 kali 10? 80. Itu ya. Itu yang tidak teratur alias irreguler. Entah itu atrial fibrillasi, atrial flutter, atau block. Kita ngitung pakai rumus yang ini. Tapi kalau yang reguler, R ke R-nya itu 300 dibagi itu. Ya. Bisa dipahami? Ya, itu dulu. Nanti berikutnya kan gampang nih. Sudah tahu ini heart rate segini, irama sudah. Tuh. Nah, sekarang baru kita akses sumbu. Nah, kita lihat kan di jantung kita seperti ini kalau dibesarin. Ya. Arah jantung itu seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari bawah, ya kan begitu jantungnya dia. Nah, ya, ini sumbu jantung. Nah, kita lihat posisi jantung ini di mana sih? Kalau dia memang betul di kiri, berarti sumbunya normal. Ya, normal. Makanya disebut dengan segitiga Hannover ya. Nah, ini kan tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri. Bentuk segitiga ini. Nah, ya. Nah, kalau segitiga ini yang membentuk sudut 90 derajat yang mana? Antara lead 1 dan APF. Ya, ini ilmu geometri ya, geometri. Saya kan udah kalau lulusan fisika kan IPA pasti tahu geometri, ilmu geometri. Nah, ini yang bentuk 90 kan. Nah kalau antara ini dan sini berarti dia 90 derajat normal aksisnya dia. Artinya kalau QRS R-nya di lead 1 itu positif, artinya dia mengarah ke atas. Seperti ini mengarah ke atas, lead 1-nya ke sini dia. Kalau APF-nya positif, dia mengarah ke bawah dia. Juga positif. Kalau dia positif, normal.
normal. Maka pakai jempol gini. Nah, ini kan positif APF, lead 1 APF, kalau 2 gini normal. Nah, kalau kita balik APF-nya ke bawah. Kiri. Nah, ini dia normal nih. Ya, jadi lead 1 ini APF, ini APF. Jajar kan? Tapi QRS kompleknya ke atas ke atas. Kalau QRS komplek APF-nya negatif, kemana dia? Ke kiri. Nah, kalau satunya negatif, ke kanan. Ya, itu cara yang gampang itu. Ini ya. Positif T, turun kiri. Ini turun ke kanan. Ya, maka di sini buatlah seperti ini gampangnya. Kalau lead satunya positif, lead 1 positif, APF positif ya normal. Kalau lead 1 positif, APF negatif ke kiri. Kalau lead satunya negatif, ya APF-nya positif ke kanan. Ya, itu jempol ini. Itu gampangnya seperti itu. Sebagai ilustrasi biar menggampangkan ya. Itu tadi di sandapan ekstremitas. Lead 1, 2, 3, APR, APL, APF itu ekstremitas dari lead yang dipasang tangan itu. Sekarang bagaimana prekordialnya? Nah, kenapa? Karena jantung kan selain juga di situ prekordial. Nah, kita lihat seperti ini. Jantung kita ke posisi seperti ini, kita lihat dari bawah kita potong ini. Ini ventrikel kiri, ini ventrikel kanan kan begini posisinya. Nah, kalau jantung kita posisi seperti ini, maka gambaran QRS kompleks di lead prekordial P1 sampai 6 seperti ini. Ini jauh kan? Ini kan sumbu sini. Ini kan menjauhi sumbu, berarti dominan ke bawah. Lead 2 menjauhi lagi, semakin dekat dengan ujung ini semakin naik QRS kompleks. Ya, makanya kenapa lead 1 ke bawah? Ya karena dia jauh, dia jauh dari ujung ini, sehingga dia lebih banyak dominan ke bawah, naik terus ini. Nah, makanya di mana letak tingginya gelombang R dan dalamnya S sama, ya pas tengah-tengah ini di lead P3 dan P4. Nah, itu irisan septum ini kan di sini irisan jantung. Kalau lihat dari bawah, nah ini ke sini semakin tinggi. Ya, itu namanya transitional zone atau akses di prekordial. Ya, nah setelah akses, nah udah selesai dari situ. Baru ikuti sekarang log EKG-nya. P, PR, QRS kompleks, ST segmen, gelombang T udah selesai. Ya, nah sekarang kita mulai dari P. Tadi kan sudah itu, irama sudah, heart rate-nya sudah, akses sudah. Sekarang mulai dari gelombang P ya. Gelombang P dari jelasan tadi adalah depolarisasi dari atrium. Karena S andut berada di atrium, maka yang berdulu kontraksi apa? Atrium kan? Makanya gelombang P dulu. Baru diikuti oleh QRS kompleks. Nah, kalau kebalik berarti aritmia, gitu aja gampang ya. Namanya P, ya apa? Atrium yang dirangsang. Ini menyebabkan jadi apa? Berasal dari S andut sehingga masuk ke gelombang P. Gelombang P yang seperti ini ya, normal. Dia ada, kalau kecil layar dada kan ya. Jadi gelombang P itu adalah seperti tadi. Arus rondit dia mulus, positif di 1, 2 dan APF, negatif di APR. Itu berarti irama P-nya normal. Itu P dari si sinus. Tapi ada yang abnormal, ada. Apa? Sini. Ada kelainan. Nah, karena dia gelombang P ada menunjukkan kelainan atrium, maka atrium ada berapa? Kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Yang kanan akan mengalirkan darah kemana? Yang atrium kanan mengalirkan darah kemana? Ventrikel kanan. Ventrikel kanan baru ke paru-paru. Sedangkan yang kiri dari atrium kiri akan ke ventrikel kiri ke aorta ke sistemik. Itu ya. Karena gelombang P2 antara kanan dan kiri bisa aja atrium kanan yang gede akibat ada beban di paru-paru, atau atrium kiri yang gede akibat beban sistemik, kan gitu aja. Nah, kalau ada beban yang tinggi di paru-paru, maka gelombang P-nya akan lancip seperti ini dia. P pulmonal, lancip tinggi dia, nah, seperti ini nih. Oh, tinggi. Itu namanya P pulmonal. Kenapa? Karena bebannya dia di atrium kanan akan memompahkan darah ke paru-paru, maka disebut dengan P pulmonal. Ya, lancip seperti ini dia. Nah, sedangkan kiri bisa.
Nah, kalau yang kiri ini dia besar dia. Ya, kalau yang kiri dia lebar dia. Lebih dari 0,2. Kan normalnya kan 33, 0,3 kotak, tingginya 3 kotak. Itu normalnya gelombang P. Ya, kalau lebih dari 3, lebih dari 0,12, maka gelombang P-nya melebar. Ya, ada 2 gelombang seperti ini. Puncaknya ada 2 di sini. Itu namanya P apa? P mi. Ya, kenapa itu P mitral? Karena jantung kiri ada klep apa di sana? Katup apa? Katup mitral kan di kiri. Itu akan menerima darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri melalui klep yang namanya katup mitral. Karena dia melebar ke samping dia, maka disebut dengan P mitral. Maka kalau kelainan jantung kiri namanya P mitral. Kalau bahasa Inggrisnya left atrial abnormality, LAH, left atrial hypertrophy. Kalau kanan RA, right atrial abnormality, RAH, right atrial hypertrophy. Itu bahasa Inggris yang kita sebut P mitral dan P pulmonar. Itu ada kelainan di chamber dari atrium. Dibuktikan dengan apa? Dari melihat gambaran dari gelombang P. Oke ya, itu gelombang P sudah. Kita bergeser ke belakang lagi, habis P apa? P R interval. P interval tadi sudah bilang bahwa listrik itu mengalir dari SA node ke ventrikel kan, ABC node ke AP node kan. Berarti ada aliran listrik ke situ. Merasa ada itu maka ada jarak perjalanan dari SA node ke AP node, itulah menghasilkan gambaran P R interval. Itu ya. P interval di sini. Nah. Ya, jadi sini adalah gelombang P R interval segmen. Nah, sini. Jarak antara sini ke sini. Ini berarti listrik mengalir dari SA node menuju ke ventrikel, belum sampai dia. Begitu sampai ventrikel akan terjadilah depolarisasi ventrikel, akan menghasilkan QRS kompleks. Ya. Ini aliran listriknya saja sini. Ya, jadi normalnya antara 0,12 sampai 0,2. Kalau 0,12 berapa kotak? Kalau 0,2 berapa kotak? 5. Jadi jarak PR interval itu adalah normalnya antara 3 kotak sampai 5 kotak. Kalau dia kurang dari 3 kotak, namanya apa? PR interval yang memendek. Kalau lebih dari 0,2, PR interval yang memanjang. Berarti kira-kira kalau memanjang, aliran listriknya normal apa enggak? Berarti ada apa di sana? Ada perlambatan, namanya AP blok. Nah, gitu. Lambat ya kan? Ini PR interval ya. Oke, lanjut. Nah, ini QRS kompleks susah nih. Kenapa? Ini paling rame nih. Karena ini yang menentukan jantung kita. Ya. Jadi QRS kompleks ada gelombang Q ke bawah, naiknya R, turunnya S. Nah, ini QRS. Tidak lain adalah depolarisasi dari ventrikel. Ya. Normal kalau lead 1 2 APF P5 P6 itu adalah dominan ke atas, positif. Ingat ya, positif. Dan jangan lupa di APR harus terbalik. Karena dia pemeran antagonis di sini dia, ya. Harus terbalik di APR-nya. Nah, jadi ke atas ya, apa kata patologis. Jadi manfaat dari QRS kompleks kan lihat 2 1 2 APF P5 P6 dan negatif di APR. Kan selalu ya, negatif di situ dia. Harus negatif karena dia perlawanan dengan sumbu jantung. Kalau sampai APR-nya positif, salah. Mungkin salah masar lead atau mungkin jantungnya ke kanan gitu aja. Gampangnya. Yang satu aja yang berperan antagonis adalah APR. Lalu apa manfaat dari QRS kompleks? Ya ini. Ya, normal begini. Kita melihat aksis tadi kan sudah aksesnya kalau ini tinggi di lead 1 dan APR positif berarti aksesnya normal ya. Kalau di satunya dia kebalik ke kanan. Kalau APF-nya kebalik ke kiri. Apalagi yang lain ya ini ya. Dari QRS kompleks kita bisa lihat juga kemungkinan ada pembesaran dari ventrikel. Kalau ada kelainan di katup P, ada pembesaran di atrium. Maka ada kemungkinan ventrikel hipertrofi atau namanya LPH atau juga bisa ventrikel hiperkanan ya, RPH. Nah, nanti lihat ketentuannya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Kalau kita potong jantung kita di septum ini ya, kiri kanan. Kalau ventrikel kanan yang membesar, ya,
Mana lebih tebal, kanan atau kiri? Kalau ventrikel kanan yang membesar berarti yang tebal yang mana? Kanan kan? Kalau kanan yang tebal berarti ventrikel kanannya QRS kompleksnya tinggi apa rendah? Kalau tebal, kalau ventrikel kanan yang tebal maka QRS kompleksnya mana lebih tinggi, kanan atau kiri? Nah, kanan. Kalau kanan lebih tinggi, yang mencerminkan dari ventrikel kanan adalah lead P1 dan P2. Untuk mencerminkan ventrikel kiri adalah lead P5, P6. P3, P4 tengah-tengah. Makanya lihat transitional sul pasti antara P3 dan P4. Ya. Oleh karena ada pembesaran dari ventrikel kanan, maka lihat P1. Ini P1 dong, P1-nya kan tinggi dia. P1 tinggi, P2 tinggi, malah di P5, P6-nya yang dominan S. Nah, kan lebih tinggi dia. Gelombang P-nya, QRS kompleks di 1 kan tinggi dia, R-nya tinggi sekali. P2 tinggi. Sedangkan aksisnya ke mana? Lead 1-nya ke bawah, APF-nya ke atas. Berarti aksisnya ke mana? Kanan. Mana aksis ke kanan. Kemudian lead di R di P1 tinggi dia. Nah, ini maka R PH. Ya, berarti ke kanan kan, berarti aksisnya ikuti ke kanan. Sedangkan komponen ventrikel kanan teringat P1 dan P2. Komponen ventrikel kiri adalah P5, P6. Normalnya di tengah-tengah, P3, P4 ya. Tuh, nah sedang kalau LPH, nah ini berarti yang besar ventrikel kiri. Nah, kalau kiri berarti komponen kirinya besar, tinggi apa rendah? Komponen ventrikel kirinya tinggi apa rendah? Tinggi. Kita lihat di mana? P5, P6. Nah, lihat nih, P5 tinggi sekali nih. P6 tinggi sekali. Sedangkan di P1-nya ke dalam, dia ke bawah dia. Tuh, ya. Ini R-nya kan kecil di sini, dalam S. Nah, ini tinggi dia. Tuh. Itu cara logikanya biar anak ngapal ya. Berarti kalau ada pembesaran ventrikel kiri, lihat P5, P6-nya tinggi dia. Kalau ada pembesaran ventrikel kanan, lihat P1, P2. Nah, makanya morfologi yang normal seperti ini. Ya, ada seperti ini. Ini ada Q-nya kecil, R-nya tinggi, S nih. Ya, ini bentuknya. Ini yang mana RSR aksen. Ini juga sama. Pokoknya yang mana lebih tinggi itu huruf besar. Gitu. Ya, ini hanya morfologi dari QRS kompleks. Ini akan kita bahas berikutnya ya. Tentang gangguan dari aritmia nanti. Nah, setelah QRS kompleks, apa sekarang? Bergerak ke belakang lagi. ST segmen. Ya, ST segmen. Nah, ini ST segmen. Nah, sekarang ada nih. Ini ada gelombang P ini kan. Ini Q, R, S, T. Nah, ini gelombang T. ST segmen ini jajar nih. Kuncinya adalah di J point. Nah, lekukan ini. Nah, terlihat lekukan ini ya. Nah, kalau lekukannya ini, kalau kita tarik garis dari sini, sejajar, itu namanya iso elektrik. Jajar maksudnya itu, tingginya ini. Tingginya, letaknya J point ini, kalau kita tarik garis sini kan sama nih. Itu namanya isoelektrik. Nah, sekarang kita lihat, kalau ini dia naik seperti ini. Nah, ini J point kan di sini. Ini J point di sini. Ini kalau kita tarik ke bawah, di atas apa di bawah dia? Di atas. Kalau di atas namanya ST elevasi. Ya. Nah, ini sekarang di bawah sini, J point-nya kan di sini nih. J point di sini. Nah, kalau kita tarik garis, di atas apa di bawah? Nah, di bawah namanya ST depresi. Ya, itu aja gelombang ST. Ingat, yang penting tahu J point mana. Nah, ini kuncinya di sini lihat. Oh, ini kok tarik, oh di atas. Oh, kok di bawah. Oh, di bawah namanya ST depresi. Kalau ke atas namanya ST elevasi. Ini akan berkaitan dengan nanti belajar penyakit jantung koroner ya, ini banyak ya. Nanti Anda baca kalau misalnya J point-nya sejajar, bilang aja ST segmen isoelektrik, ST segmen elevasi, ST segmen depresi ya. Nah, setelah ST segmen apa lagi kita? Gelombang T. Nah, terakhir itu kan P, Q, R, S, T. Udah selesai aja. Kan jantung itu aja. Yang dihafal 3 aja. Irama, heart rate, sumbu. Itu aja dihafal di sana, ikuti ke ECG-nya. P, P, R, Q, R, S, ST segmen, T. Sudah selesai dah. Kan itu. Sudah normalnya begitu. Nah, sekarang untuk gelombang T seperti ini. Normal seperti ini ya. Nah, kadang-kadang juga gelombang T-nya tinggi,
betul dia, atau kadang-kadang T-nya terbalik. Nah ya, kembali lagi clue-nya dia. Gelombang T di APR nih selalu negatif karena dia pemeran antagonis. Kalau yang lain ke atas ya ke bawah. Kalau sampai dia ke bawah nanti ada gangguan atau mungkin salah masang lead. Ya. Ingat APR itu saling musuhnya dia. Kalau yang lain ke timur dia pasti ke barat. Kalau yang lain ke barat dia ke timur. Nah itu kan antagonis, posisi jantung kita lah membelakangi APR. Itu sebagai patokan juga gampang. Ya, nah namanya normal ya. Positif di lead 2, P5, P6. Di APR harus negatif. Jangan APR-nya positif. Kalau positif mungkin salah masang lead-nya. Ya, nanti ada artinya kalau ada T terbalik, namanya T inverted seperti ini. Ini ada tanda iskemik, ini juga sama ya, inverted. Normal seperti ini ya, naik. Nah, baru terakhir apa? Hitung QT interval ya. QT interval adalah aktivitas dari semua ventrikel. Setelah gelombang P, PR, QRS kompleks T, berarti dia dari ventrikel berkontraksi sampai ventrikel mengalami relaksasi. Jadi saat ventrikel diisi darah sampai ventrikel memompakan darah, itu namanya QT interval. Ini waktu diperlukan nih. Normal ya tergantung. Kalau dia detak jantungnya lambat, sehingga QT intervalnya panjang. Kalau cepat, pendek. Ya, itu normal. Tapi ada sesuatu yang tidak boleh. Jangan QT interval terlalu panjang. Ya, kita tahu ini gelombang QRS kompleks, ini gelombang T. Bagaimana kalau dia panjang? QT intervalnya jauh gini. Nanti gelombang T ketemu lagi gelombang P. Nabrak ya. Nah, nabrak bahaya. Maka kalau ditabrak apa yang terjadi? Iramanya bagus apa enggak? Kacau. Kalau kacau apa namanya? Aritmia. Ya, maka cari semua ini dilihat QT interval ada artinya pada kondisi di mana jarak Q dan T-nya memanjang. QT interval namanya long QT namanya ya, long QT. Itu pada pasien-pasien dengan memang ada bawaan. Yang paling klasik ada namanya sindroma Brugada ya. Itu yang menemukan Brugada. Yang paling sering manifestasi klinisnya pada pasiennya apa? Kalau dia sering ada aritmia, berdebar, kejang atau ya makanya tolong hati-hati. Kalau ada pasien anak muda sering pingsan, hati-hati. Orang tua wajar lah, orang tua kan pasti ada. Orang muda umur belasan tahun, 20, orangnya atletis. Ingat aja Mas Said? Nah, kan mati dia kan. Kenapa bisa atletis bisa mati dia? Curiganya ini dia menderita penyakit aritmia, gangguan listrik jantungnya terganggu. Atletis, sering olahraga, sering biasa dia. Nah, kalau ini terus panjang tidak diintervensi, lama-lama muncul dia tak PF ventricular fibrillasi bangun lagi dia. Dikirain dia pingsan, dikirain ayan atau dia dikirain dia hobi kerauhan ya, dikirain dia ke dewan-dewan dia enggak, dia ada penyakitnya dia enggak ya. Ke dewan-dewan ya, bangun lagi. Oh, ini kerauhan gitu. Apalagi pas sembahyang pingsan bangun lagi dikirain dia kerauhan nih. Nanti hobi kerauhan nanti ya. Nah, itu kayak si Ari Kencano nih. Gara-gara nilai kecil dibilang apa? Kena anak kan gitu. Kena bregan dibilang ya, padahal asam lambung naik kan gitu istilahnya. Dikira nilainya kecil ya stres mahasiswanya dikirain hobi kerauhan ternyata enak ya memang. Ya. Ini sering dia jadi ya. Nah, itu ada. Ini yang tuh ya. Jadi sudah terakhir ini untuk ECG normal. Nah, kalau sudah Anda dapat simpulkan tadi dari irama, heart rate, aksis, gelombang P-nya bagaimana, per intervalnya bagaimana, habis itu QRS kompleksnya bagaimana, ST segmen bagaimana, gelombang T bagaimana, baru QT interval bagaimana, ya. Baru kita simpulkan, ya. Yang lain seperti ini ya. Namanya extrasystole ventricle, ini PAC ini ya, biasa ya. Ini yang lain-lainnya. Ini nanti kita pelajari berikutnya di aritmia. Nah, sekarang ini kira-kira siapa jadi volunteer mau membaca ini ECG-nya? Yuk, tentukan dulu nih ramanya sinus apa bukan? Yang di bawah, siapa angkat tangan? Ya, apa ramanya? Iramanya itu sinus. Kenapa disebut sinus? Nah, kita dari kota 1 ke kota dari P1 ke P2 dan P3 ke 1. Nah, oke, besok apa lagi? Yuk, ini depannya. Nah, biar semua aktif. Sinus apa bukan?
P dinyatakan sinus kalau P-nya adalah mulus. Selalu positif di 2 APF. Lihat, satunya positif kan nih? 2 positif. APF-nya, mana APF ini? Ini APR, ini positif tak? Nah, positif terpenuhi satu kan? 1, 2 APF positif, berarti ngomong P-nya sinus. Sekarang jarak P-nya dengan PR interval sama enggak? Sama enggak ini? Sama. Ya, apakah setiap P diikuti garis kompleks? Nilai 2 nih. P garis kompleks. Nah, selalu ikuti. Maka disimpulkan ini namanya sinus. Oke, di sini setuju? Sinus atau bukan? Sinus. Itu tadi kan sudah kena arus. Gelombang P-nya harus positif di 1, 2 APF. Positif apa enggak? Positif, oke. Setiap P diikuti garis kompleks enggak? Jaraknya sama enggak? Nah, kalau sama berarti dia irama sinus. Sekarang heart rate-nya berapa? Siapa bisa ngitung ini? Yuk. Ini sudah megang berapa heart rate-nya? Silakan. Ini sama enggak jaraknya? Ini dari sama enggak? Sama. Sekarang kita berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4. 4 kotak berapa? Normal cepat apa lambat? Berarti iramanya sinus, heart rate-nya normal. Kan itu gampang. Aksis sekarang. Aksis yang mana? L1 positif atau negatif? APF? Positif berarti? Sudah. Iramanya sinus, heart rate-nya normal, aksis normal. Sekarang baru lihat ECG. Gelombang P sekarang. P-nya ganda normal apa enggak? Lihat bagus di mana? L2. L2 APF. Ya, APF-nya positif semua. Di APR negatif. Bagus, berarti gelombang P-nya normal. Sekarang P intervalnya berapa nih? Jarak kotak berapa nih? Coba bisa hitung. Tuh, pakai yang di ini. Lihat di iPad-nya ini kan jauh. Apa jaraknya dari P sampai ke awal Q berapa? Berapa? Hitung berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 berapa? Berapa second maksudnya? Normal apa enggak? Normal. Ya, di antara 0,3, 0,2. Berarti PR interval normal, gelombang P normal. Berikutnya garis kompleksnya. Normal enggak? Lihat di lead P1 atau di ekstremitas. Ya, ketentuan kan 1, 2, 3, P5, P6 itu harus ini positif enggak? Positif. APR-nya nih? Negatif. Kan terpenuhi dia. Nah, ya. Ini berarti normal. Sekarang jaraknya QRS kompleksnya berapa lebarnya? Wah, itu pakai ini tidak jauh nih soalnya. Berapa kotak? Ini jarak dari sini ke sini berapa? Berapa kotak lihat di sana? Jarak sini ke sini. Ini berapa kotak ke sini? 2 kan? Kalau 2 berapa? 0,8. Ya, jadi normalnya antara 0,6 sampai 0,12. Jadi 0,8 berarti normal apa enggak? Nah, berarti QRS kompleks normal. Habis itu sekarang ST segmen. Nah, ST segmen mana tadi? Lihat, lead 1 boleh, lead 2, lihat nih gelombang J point. Lihat nih juga J point. Nah, lihat J point-nya mana? Bisa lihat? Sini, itu kan? Nah, kalau kita tarik garisnya sejajar enggak? Ini J point ini kan ada J point di sini. Tarik garis ke sini, di atas apa di bawah garis? Masa ini nih J point nih. Kalau tarik kan sejajar dia. Ini tarik sini kan sejajar. Ini J point-nya kalau kita tarik kan sejajar. Nanti ada J point ini, awal dia P. Nah, ini J point ini kan gelombang di APR negatif. Ini lihat ini. Nah, ini J point, ini J point. Kalau kita tarik garis ke sini sejajar enggak? Kalau sejajar apa namanya? Isoelektrik gitu ya. Ini maksudnya deh. Nah, lihat. J point itu ini lihat. Nih. Kita lihat garis ke situ sejajar enggak? Mau taruh tanda tangan. Ini J point. Nah, ini nih. Nah, ini J point ini. Ini kan J point ini. Kalau tarik garis sini sejajar enggak? Tuh, tuh. Nah, kan nempel ya. Itu namanya isoelektrik ya. Tuh, ya. Kalau dia naik elevasi, kalau ke bawah ST depresi. Ya. Dah, J point sudah. ST gelombang T. Gelombang T-nya positif enggak?
di lead 1, P1 positif, P2 positif, di lead 1 positif, 2 positif, di APR harus itu. Ya kalau negatif berarti gelombang T-nya normal. Terakhir gelombang QT interval, ya hitung sekarang jarak dari sini mana paling gampang ini. Dari gelombang awal Q sampai akhir T berapa kotak itu? Hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa jadinya? 9 kali 4 0,36. Berarti normal. Nah, kalau sudah itu keseluruhan ECG-nya apa? Ayo. Iramanya sinus, Heart rate-nya di angka 75 normal, lalu aksisnya normal karena AVF sama AVF-nya naik sama satunya naik, terus gelombang P normal, kemudian P intervalnya normal, lalu QRS kompleksnya normal, ST segmennya normal, gelombang T normal, QT interval juga normal, maka pasiennya normal, Dok. Jadi kesimpulannya normal sinus ritm, ya irama sinus normal. Ya, kenapa disebut normal? Iramanya sinus, kenapa gelombang P-nya dari P sinus? Sama normal karena jarak R ke R-nya sama, perintervalnya normal, QRS kompleksnya normal, ST segmen normal, gelombang T normal, QT interval normal, maka kesemuanya namanya irama sinus normal. Kenapa? Karena memang P-nya dari sinus, bukan dari tempat lain. Tuh, ya, ini untuk bawa ECG. Nah, ini dasar nih. Nah, ini kalau sudah tahu ini berarti tahu nih ECG normal. Sekarang baru muncul ECG yang tidak normal sekarang. Gitu ya. Kita sebut dengan aritmia. Tuh ya, jadi aritmia sendiri nama ini salah sebenarnya. Kalau kita ngomong A artinya apa? Di ritm berarti irama. Berarti ada irama dong. Asistul berarti. Kayak yang benar ada disritmia seharusnya. Tapi di buku-buku semua bilang aritmia. Yang benar disritmia. Irama yang yang salah. Kalau A tidak, ritm tidak ada ritm berarti asistul. Harusnya gitu tadi. Tidak ada irama tapi di irama sebut aritmia. Yang benar disritmia. Jadi di sini ada irama selain irama normal, itu disebut dengan aritmia. Ya, normal yang tadi itu. P-nya begini, aksis begini, heart rate segitu. Ya, PR tempat itu maka tadi harus normal tahu semua sampai T. Nah, kalau ada di luar itu, maka A normal namanya aritmia. Itu ya. Nah, ini aritmia ya, ini data lama ini. Kalau di Amerika banyak orang mati karena aritmia, di kita juga banyak. Ya, data yang ada kita kan udah bagus pendataannya. Makanya orang yang paling banyak sekarang meninggal karena apa? Kematian tertinggi karena apa? Serangan jantung mati karena apa? Aritmia. Aritmia sebabkan macam-macam. Tuh ya, bisa karena serangan jantung, heart attack, atau sudden cardiac death juga karena aritmia. Aritmia paling sering di Indonesia adalah penyakit jantung koroner, kedua baru stroke. Nah, itu. Ya. Nah, nanti 80% tuh matinya karena ini. Maka nanti pada adik-adik sekarang ini harus dikenali dan hafal. Paling gampang hafalkan dua itu, PT dan PF. Ventricle tachycardia dan ventricle biasa. Harus nanti kalau aja ACLS itu hitungannya hanya tidak boleh lebih dari 10 detik. Tuh ya, nanti kalau Anda belajar di ACLS nih kuncinya dua ini harus tahu. Makanya begitu kamu lihat monitor buka mata OPF gitu ya. Tak boleh lebih 10 detik mati. Ya, fokusnya itu kalau saya CLS apalagi saya ngajar tidak boleh 10 detik mati out keluar tidak bisa lulus. Ulang lagi. Itu harus cepat PF. Oh, tindakannya langsung. Kalau Anda melakukan tahu iramanya ini bahaya, Anda melakukan tindakan segera hidup orangnya. Pasti. Kalau Anda mikir nah tidak boleh lama, tidak boleh mikir di sini. Ya, maka kalau jantung itu kalau ada kegawatan tidak boleh mikir, jadi harus refleks. Maka gambaran dua ini harus dikenal minimal dan hafal. Gampang hafalkan ini paling gampang dua ini. Ini namanya paling aneh. Ya, inilah disebut dengan aritmia ya. Nah sekarang kalau aritmia kalau kita kelompokkan, nah ini jantung ini kan sudah di sistem konduksi apa sini? SA node, atrial, AP node, cabang berkas,
sabot porkinya ventrikel. Nah gitu. Nah kita bagi dua saudara. Kalau iramanya, gangguannya berasal dari SA node sampai ke AP node, itu kita sebut dengan atas. Istilahnya supraventrikuler. Ya, kalau sudah di sini nih, ini saya kasih kotak nih. Kalau sudah irama apapun ya kalau sumberan dari sini, itu supraventrikuler dah. Tapi kalau ada gangguan irama berasal dari bawah ke sini, namanya ventrikuler. Tuh, ya, itu aja gampangnya. Kalau ada di atas SA AP node ke atas, itu namanya supraventrikuler. Cluenya adalah kalau irama supraventrikuler, maka QRS kompleks, tahu dong? QRS kompleks itu kontraksi dari apa? Nah, pasti QRS kompleksnya sempit atau normal. Itu ya, berarti itu kalau QRS-nya kok terganggu dan sempit, itu bersumber dari supraventrikuler. Kalau dia lebar, berarti dari bawah, namanya ventrikuler. Maka tadi ada kan gambarannya seperti ini. Nah, gambar seperti ini apa nih? Ini lebar apa sempit? Nah ini nih, gambarannya lebar apa sempit? Nah kalau lebar berasal dari mana? Maka namanya ekstrasistul ventrikel, kan gitu. Karena kan lebar. Pokoknya kalau sudah lebar, itu berasal dari ventrikel. Karena dia letaknya ngandang anjuh, nyeleneh ya. Ini kan normal ini. Ini normal. Kok dia muncul aneh-aneh sini? Namanya ekstrasistul itu. Ini sistulnya kan ini. Ini sistulnya dia. Karena dia nyeleneh namanya ekstrasistul. Ekstrasistul karena QRS kompleksnya lebar, maka bersumber dari mana? Ventrikel, maka sebut dengan ventrikel ekstrasistul. Nah, gitu. Nah, saya lihat di bawah ini gini. Ini kan ada juga. Lebar apa sempit nih? Sempit. Kalau sempit dari mana? Supraventrikuler, maka ekstrasistul supraventrikel, gitu ya. Gampangnya seperti itu. Ya, jadi ingat nih kalau sudah berasal dari sini namanya ya. Bisa dari aritmianya bisa berdasarkan onset ada kecepatannya, maka aritmia ada dua. Kalau cepat namanya taki aritmia, kalau lambat namanya brady aritmia. Itu ya. Berdasarkan sumbernya tadi itu, kalau bersumber dari sini namanya supraventrikuler, kalau di bawah ini namanya ventrikuler. Nah ya, supraventrikuler. Ada yang impuls berasal di atas bundle His ini nih. Nah, itu ya, di sumbernya di sana dia. Kalau di situ namanya supraventrikuler. Contohnya, nah ini nanti. Ya, kalau dia ventrikuler, di bawah ini dia. Nah ya, ini macam-macam. Impuls berasal dari bawah ini, dari sini ke bawah. Bisa dari AP node, bisa dari cabang berkas, bisa dari ventrikel. Sehingga gambaran ECG-nya, QRS kompleksnya ada selalu lebar. Kalau yang sempit berarti di atas. Nah sekarang dia mekanismenya ya. Jadi aritmia itu terjadi karena apa? Dua kondisi. Bisa gangguan pembentukan impuls. Ya impulsnya harusnya normal dari S andut, dia dibentuknya di luar itu aritmia. Atau dua bisa berasal dari gangguan penghantaran. Kalau gangguan penghantaran apa yang terjadi? Cepat apa lambat? Lambat. Maka tadi brady aritmia. Kan gangguan pembentukan dan penghantaran impuls. Itu definisinya. Kalau dia gangguan pembentukan, maka dia akan terjadi apa? Nah, ada AP blok sini. Ya, sehingga impuls yang harusnya berjalan seperti ini ke sini, diblok di sini dia. Sehingga bisa nggak lewat ke ventrikel? Nggak bisa. Busuk kuncinya jantung berdenyut kalau ventrikel berdenyut. Kalau diblok sana ya ventrikel nggak bisa. Biar aja atrium dia berdenyut. Itu ya. Itu namanya blok ya. Kalau takikardi maka ini penyebabnya. Bisa accelerated otomatisasi ya, otomatis ya muter dia ini. Ini ada atrium, di sini ada penghubung, di sini muter dia anunya listriknya. Ini namanya accelerated aritmia atau trigger ya diulang-ulang dia. Rangsang lagi itu bisa cepat dia. Atau re-entry namanya. Muter-muter impulsnya di situ. Berdasarkan ini kliniknya ada yang non lab training yang tidak mengancam jiwa, kayak second degree AP block ya. AF dengan slow respon itu masih tidak terlalu bahaya. Yang cepat atrial flutter tidak mengancam. Atrial fibrilasi tidak mengancam ya. Atrial takikardi, SPT, supra. Nah ini yang irama cepat
yang tidak life threatening, tidak mengancam jiwa. Nah, yang ini yang bahaya. Nah, ini mengancam jiwa ini semua. Seksinus syndrome, terlalu lambat, total api blok, asalnya pingsan-pingsanan, dikirain kerauhan ya, atau irama idiopentikuler, lambat ya. Ini mengganggu hemodinamik, pasti pasien datang keluhannya apa? Presingkup, singkup, atau bahkan tidak sadar. Itu namanya mengancam jiwa. Sedangkan untuk kasus yang cepat, PTPF, nah ini cepat ya. Atau longiti tadi kan jelaskan ada Brugada ini yang agak susah. Kenapa? Karena irama jantungnya rekamnya normal. Tentu dia datang pingsan, maka dipasang perekaman jantung 24 jam menggunakan holter. Nah, kita lihat apa gambaran dia. Pada saat kapan dia pingsan, apa saat tidur, bangun, kelihatan di sini. Nah, sekarang untuk mendiagnosa aritmia, ya tahu dulu clinical sequence-nya apa. Bagaimana kondisi klinis dari aritmia? Apakah dia life threatening apa tidak? Ya, jadi tidak semua aritmia membahayakan enggak. Berarti ada adik misalnya sering datang, "Dok, kok saya berdebar ya?" Nah, ini bahaya apa enggak? Nah, itu tentukan. Kemudian kedua, tahu penyakit dasarnya. Apa yang mendasari? Ya, sekali lagi pelajaran yang kita bahas hari ini itu adalah akibat, bukan sebab. Kenapa terjadi aritmia? Nah, kenapanya ini nanti kita pelajari berikutnya. Misalkan ada gagal jantung, gangguan elektrolit, penyakit jantung koroner, kan itu penyebabnya. Maka keluhannya ini keluhan tambahan, makanya akibat dari penyakit. Nah, apa dasarnya dia? Ya, baru kita bisa bagaimana membaca ECG yang cepat dan akurat. Ya, cepat akurat tadi sudah kan, yang normal udah tahu. Nah, sekarang tinggal yang abnormal. Mulai dari atas dulu, namanya atrial flutter. Namanya atrial flutter. Berarti sumbernya di mana? Atrium kan itu. Oh, berarti ini gangguan di atrium. Ini sumbernya udah tahu nih, sumber dari atrium, ya. Atrial flutter. Ya. Sekarang clue-nya apa? Nah, kita nyatakan atrial flutter kalau dia uniform seperti ini. Nah, ini kan atrium nih, atrium kanan, atrium kiri. Sini aja mulak-mulak ya. Tapi sumbernya hanya berapa fokus saja. Nah, sehingga secara ECG kita nyatakan flutter bila 1. Ya, di sini kecepatannya rata-rata antara ya bisa cepat bisa lambat tergantung bloknya. Yang penting sini adalah gelombang P-nya. Lihat 2, 3 APF dan P1. Ini lead 2 dan lead 2 pakai ini. Ya, bentuknya seperti apa? Gigi gergaji. Nah, ya, ini gigi gergaji kan halus ini. Nah, namanya uniform bentuk ini. Nah, cuma di sini masalahnya jarak R. Sama kayak ini? Sama jaraknya? Nah, berarti irregular kan? Kalau sudah irregular berarti aritmia. Kan gampang, sudah aritmia. Sekarang lihat gelombang P-nya. P-nya seperti gigi gergaji enggak? Ya, jaraknya sama enggak? Enggak sama, beda dia. Nah, berarti aritmia. Karena di sini ada gelombang P seperti gigi gergaji, itulah disebut dengan atrial flutter. Ya, adalah flutter. Jadi mendiagnosa lihat aja gelombang OR ke R tidak sama. Kok P-nya seperti gigi gergaji, atrial flutter ya. Nah, nanti mungkin bedanya di sini nanti. Ada namanya apa? Rasio konduksinya di sini 21, di sini 123 bisa 31. Itu namanya atrial flutter dengan variasi blok ya. Dengan konduksi 21 bisa lebih ya. Ya, atrial flutter ya. Masih di atrial, nah, ya ini namanya atrial fibrilasi. Fibrilasi mana? Lebih cepat lagi. Maksudnya lebih cepat atriumnya bukan ventrikelnya. Atriumnya lebih cepat. Kecepatannya antara 400-700. Nah, begitu kuat atriumnya. Nah, seperti ini. Fokusnya bisa di atrium kanan kiri bisa, tapi muter sini banyak. Ya, banyak terjadi fokus sehingga atriumnya berkontraksi, tapi tidak karu-karuan. Ya, saling lomba dia. Nah, karena dia saling lomba di sini, atriumnya, disinilah fungsi dari apendut, Anda boleh berdenyut 400, tetapi yang lewat ke sini tidak boleh lebih. Tuh, ya, yang lewat sampai ventrikel jangan lebih. Kalau semua dimasukkan di situ, ventrikelnya ikut juga fibrilasi, mati orangnya. Ya, makanya apendut berfungsi dia. Silakan kamu berdenyut 400 kali, tetapi yang lewat disaring dia. Oh, ini boleh lewat. Jangan tidak. Silakannya berkelahi di sana dia ya, di atriumnya berkelahi dia terus ini. Ya, makanya keluhannya apa? Kalau ada atrial fibrillasi keluhannya apa biasanya?
berdebar, ya. Tapi dia yang ke ventrikal yang tidak diatur oleh apendo di sini. Ini fungsinya apendo, dia membatasi. Gak saya cukup kasih 100 saja. Oh, saya kasih sampai 120. Tapi saking terus diteror apendonya sama si fibrillasi ini, nah sudah kamu lolos semua. Akhirnya semua lari ke ventrikal, akhirnya pasiennya terlalu cepat kolap dia. Itu ya. Fungsi apendo di situ dia, menahan dia ini. Nah, ya. Sekarang bagaimana clue-nya di sini atrial fibrillasi? Ya, kalau bentuk ini kalau banyak sumber sehingga bentuknya macam-macam. Yang kanan lain, yang kiri lain atau gabung kanan kiri lain. Maka jarak R ke R-nya ini selalu tidak sama. Ya, tidak sama nih sini tidak sama. Tapi gelombang P-nya tidak bisa dilihat ini mana P-nya nih. Saking halusnya. Tuh, ya, itu kuncinya. Kan beda dengan ini tadi. Ini kan bisa lihat gelombang P-nya bisa enggak? Ini kan jelas nih P, ini P kan. Seperti gergaji ini plater. Tapi kalau ini kan tidak bisa lihat mana gelombang P-nya. Halus gini. Tapi jarak tidak sama. Nah, ya itu namanya atrial fibrillasi. Ya, ini dipahami dan ini pasti keluar di UKM PPD. Tuh, pasti keluar ini. Makanya yang saya tekankan irama yang paling sering adalah atrial fibrillasi, SVT, ventricle tachycardia 3 itu. Setiap soal pasti keluar ini. Ada pasien datang dengan keluhan berdebar umur 35 tahun, kamar NCG apa diagnosanya itu pilihannya A, B, C, D sampai E. Tuh, ya, lihat dah irreguler, tapi P-nya tidak jelas. Ya, oh, berarti atrial fibrillasi. Kalau irreguler, gelombang P-nya jelas seperti gergaji, maka diagnosanya apa? Atrial flutter. Itu ya, ini keluar pasti keluar setiap ujian itu pasti muncul untuk kardiovaskuler ini. Ya. Ya irreguler ya. Atrial fibrillasi. Terus turun lagi. Ya, nah ini kita katakan tadi. Atrial fibrillasi adalah akibat. Penyakitnya banyak. Bisa darah tinggi, bisa penyakit jantung koroner, ya, bisa obesitas. Ini yang paling sering adalah sleep apnea. Tahu sleep apnea? Siapa sini teman yang gemuk? Tidak ada, bagus. Tidak ada yang overweight, tidak ada gemuk. Kalau ada teman gemuk, tidurnya ngorok, berisi ngatrek. Tahu ngatrek? Tidurnya ngorok, kok. Nah, lagi nyambung itu. Itu sleep apnea itu bahaya itu. Itu bisa serangan jantungnya tinggi itu. Biasanya orangnya gemuk karena lehernya pendek. Ya, pendek, tidurnya sering ngorok, berisi ngatrek. Nah, ya, bisa berhenti dia. Diam lagi ngorok. Terus sleep apnea itu bahaya itu. Ya. Nah kalau ada begitu, tolong kalau ada temannya dibangunin aja, jangan suruh tidur bangun. Jangan sering ngatrek, kalau ngatrek plek turun lantas, plek ada nyuranya mati dia. Ya, jadi itu namanya sudden death sering pada kasus ya sleep apnea. Gitu, ya. Orang gemuk misalnya. Ya. Kenapa orang gemuk beresiko sudden death? Ya itu, hati-hati ya. Itu banyak dampaknya kalau lihat Anda di searching di internet, dampak dari ya sleep apnea, coba lihat dari A sampai Z. Salah satunya penyakit ini, ya kardiovaskuler tinggi, risk untuk terjadi penyakit kardiovaskuler, yaitu stroke, jantung koroner, itu paling tinggi pada orang sleep apnea. Ya, caranya gimana? Paling gampang ya harus turunkan berat badan, ya, jangan gemuk. Caranya masih muda ya olahraga, itu penting olahraga. Itu sleep apnea ya sering pada saya yang itu juga bisa menyebabkan jadi atrial fibrillasi, bahaya itu, ya. Jangan senang temannya ngorok, apalagi ngatrek, jangan. Makanya saya kalau punya pasien, kalau suaminya sering dimulai itu, istrinya harus sampingnya begitu dia ngorok dibangunin dia, supaya bangun. Bangun lah. Ya, dia bangunin lagi gitu. Ya, jangan kasih tidur begini, harus miring begini ya. Kalau dia tengadah karena lehernya pendek, lidahnya jatuh dia. Tidak jatuh kalau menutup apa? Iya, glottis, jalan napas. Yo, apa namanya? Aliran kotak kan hilang sejenak. Set, lagi balik lagi. Kan sering dengan ngatrek gitu. Bangun dia, bangun. Ya. Kalau sering gitu jangan sering, maka kalau ada pasangannya suruh bangunin dia. Kalau enggak tidurnya dimiringkan. Ada tengkurap miring gini, jangan tengadah. Tengadah kan lidahnya pendek, nutup ya. Bahaya. Oke ya, nah ini penyebab. Maka saya katakan di materi hari ini adalah akibat. Akibat apa? Dasarnya macam-macam. Bisa karena hipertensi, bisa karena penyakit jantung koroner,
Ya, gemuk juga bisa orang alkoholik. Yang paling sering sleep apnea, ini yang bahaya ya orang. Nah, tadi sudah masih di atas. Tadi sudah atrial flutter, atrial fibrillasi. Sekarang yang teratur. Itu tadi kan tak teratur duanya. Atrial flutter, atrial fibrillasi itu jarak R ke R-nya tidak sama. Ya, kalau sudah jarak R ke R-nya tidak sama, pasti aritmia. Kadang dia gelombang P-nya, kalau gelombang P-nya gampang dikenali, maka namanya atrial flutter. Kalau gelombang P-nya tidak bisa dikenali, jarak R ke R-nya tidak sama, atrial fibrillasi. Ya, tuh lihat tuh, baru kuncinya tuh. Nah, sekarang baru yang teratur sekarang. Nah, ada juga di sini aritmia di mana sumbernya dari atrium, tapi serentak ya, fokusnya di sini. Ini namanya atrial, namanya juga atrial, berarti berasal dari atrium. Ya, pada si QRS kompleks sempit dan teratur, yang atrial takikardi. Cluenya adalah ini. Kalau ada nadi cepat, teratur, sempit, atritnya antara 140 sampai 250, itu atrial takikardi. Bedakan dengan SVT. Ya, SVT sama. Nanti keluar di bukan PPD ini. Ya, cluenya apa? Ini. Kalau heart rate hanya mencapai 140 atau 150, itu atrial takikardi. Tapi kalau heart rate-nya melebihi 170, kalau reguler sempit SVT. Nah, itu gampang cluenya ini. Ngerti, paham? Ya, jadi ini lihat jaraknya harus sama. Ini kan sama ini. Beda dengan tadi kan? Ini sama enggak? Jaraknya sama? Beda. Berarti irreguler. Ini gelombang P-nya bisa dikenali enggak? Maka diagnosanya apa? Atrial fibrillasi. Nah, sekarang ini sama jaraknya sama enggak? Gelombang P-nya bisa dikenali enggak? Namanya atrial. Beda salah sini. Nah, ini kan cepat tapi kan sama jarak. Sempit tapi teratur cepat. Nah, kalau sempit, saya katakan tadi sempit sumbernya dari mana? Atas, supra ventricle. Kalau lebar, bawah, berarti dari ventricle. Ini sempit apa lebar? Cepat apa lambat? Kalau cepat, takikardi dari atas sama takikardi atrial. Ya, tapi kuncinya harus sama. R ke R sama harusnya. Nggak boleh berjauhan berdekatan. Maka iramanya teratur, sempit, tetapi heart rate-nya adalah antara 140 sampai 250. Kalau kuncian ini 140, nanti beda dengan SPT ya. Oke, ya ingat jaraknya sama ini kan. Sekian, reguler, gelombang P sulit dikenali dan sempit dia. Nah, ini supraventricular. Jarak R-nya sama enggak? Jarak R ke R-nya sama enggak? Lebar apa sempit? QRS kompleksnya lebar apa sempit? Masa ini QRS kompleks ini. Ini QRS kompleks kan sempit, bukan lebar. Kalau sempit dari mana? Supra ventricle. Cepat apa lambat? Kalau cepat jadi supra ventricular takikardi. Apa bedanya dengan atrial takikardi? Nah, jumlah. Nah, kalau dia 170 SVT. Kalau dia 140 di bawah 170 atrial takikardi. Ini untuk orang dewasa. Kalau bayi normal ini. Ya, kan orang dewasa. Ada. Langsung SVT. Itu mungkin atrial takikardi. Nah, kalau kuncinya QRS-nya sempit, teratur, cepat. Nah, ya, QRS sempit, teratur, cepat. Ya, SVT. Ini jaraknya sama kan? Sama persis. Sempit, teratur. Berapa atletnya nih? Berapa kotak nih? Coba yang pakai ini hitung berapa kotak. Berapa kejaran dulu? 2 kotak kan? Kalau 2 kotak berapa? Jadi berapa kotak? 300 bagi 1,5 berapa? Ya 170-an. Berarti itu jadi SVT. Itu jalan itu. Ya. Nanti ujiannya seperti ini, ada pasien laki-laki 35 tahun datang keluar berdebar dari ECG didapat gambar ini apa diagnosanya gitu aja. KBD itu. SVT, atrial takikardi, PT, atrial fibrillasi, atrial takikardi itu pilihannya dia.
Oh, di SPT. Ya, ingat kuncinya ada di ya. Berarti kita cuma bisa bedain atrial tachycardia sama supraventricular tachycardia itu cuma dari rate-nya. Rate-nya. Kalau misalnya cuma gejalanya gitu sama berarti. Kesalahan hampir sama. Kadang-kadang tergantung tujuan soalnya. Kalau tujuan soalnya untuk mendiagnosa ECG, itu ilustrasi itu ya kasih aja laki-laki, perempuan berdebar, tensi segini, ECG segini, apa irama. Kalau tujuannya mendiagnosa irama itu enggak SPT. Nanti ada lagi berikut soal dari soal di atas keluhannya begini, apa terapinya? Lain lagi. Kan tergantung maunya. Lagi nanya, pasien datang berdebar, umur 35, ECG seperti ini, apa penyebabnya? ABC. Kadang dibilang bisa karena elektrolit, bisa karena pasien dengan apakah pada leher ada pembesaran namanya SPT oleh karena struma. Nah, itu tergantung segala soalnya. Kalau menanya penyebab ECG sama, kalau hanya baca ECG, ECG-nya aja. Tapi clue-nya adalah lihat heart rate-nya. Kalau teratur sudah di atas 170 udah SPT. Kalau di bawah itu atrial tachycardia. Itu ya. Tapi biasanya soalnya jarang keluar bersamaan, enggak boleh. Itu ada hukumnya itu di IP, tidak boleh mengeluarkan soal yang sama. Maksudnya di atasnya kasih atrial tachycardia, di bawahnya SPT tidak boleh. Kalau dulu boleh, supaya mahasiswanya bingung, sekarang tidak boleh begitu. Kalau zaman saya begitu, tadi apa saya pilih? Salah. Nah, jangan ininya atrial tachycardia apa ini SPT. Tuh, sekarang tidak boleh. Satu keluar, clue-nya kalau di atas 70 SPT. Udah yang lain ada lagi soal yang sama, tidak boleh. Tuh, ya. Kan sering itu. Ini kasih yang atrial tachycardia, kasih SPT beda. Harus jeli ini. Nah, sekarang ada soal. Kalau yang keluar SPT sekarang HF bisa, karena beda dia. Yang satunya reguler, yang satunya irregular bisa gitu. Ya, boleh. Itu kadang saya juga pengalaman saya yang bikin soal soalnya ya. Kalau IP, karena tidak boleh. Tentu pasti dikeluarkan beda. Kalau sudah SPT, SPT. Kalau SPT dengan PT boleh. SPT dengan atrial fibrillasi boleh. Kalau SPT dengan atrial tidak boleh. Kalau sama kan, tidak boleh membingungkan gitu. Anda clue-nya ingat kalau dia teratur, sempit, heart rate-nya di bawah 170 tachycardia. Tapi kalau sudah 170 SPT. Ya. Oke, sebelah sini paham? Ya. Itu pasti udah saya buka rahasia itu karena saya yang bikin soal. Enggak boleh, ya. Nah, sekarang masih di atas ini. Nah, sekarang baru bergerak ke bawah. Nah, ini wajib dan harus diketahui. Ya, ini pasti keluar di IP ini, ya. Oke, sekarang ventricle tachycardia. Saya tanya, lihat sini, keres kompleknya lebar apa sempit? Nah, kalau lebar dari mana? Ventricle. Jaraknya sama kah? Sama. Kalau sama, berarti ini irama lebar, berarti dari ventricle jaraknya sama. Cepat apa lambat? Kalau cepat berarti kesimpulannya gampang. Itu harus, itu kunci ini pasti keluar nih. Ya, ini ECG. Nanti sudah klinis lain lagi nanti cerita. Tergantung buat soal. Kalau hanya membaca ECG, pasien datang laki-laki nama tahu datang keluar berdebar, tensi sekian. Gambaran ECG seperti apakah ECG-nya? Itu dia jawab. Oh, medical tachycardia. Berikutnya pasien sama. Jadi ternyata tensinya turun menjadi 70 palpasi. Apa terapinya? Terapi lagi itu lain itu ya. Tergantung tujuannya yang diagnostik, ECG aja. Itu ya. Kalau yang di terapi lain lagi ceritanya. Ya. Ya, jadi teratur, lebar, cepat. Nah, teratur, lebar, cepat. Lebar berarti dari mana? Vertikal. Cepat, tachycardia. Vertikal, tachycardia. Ya. Lebar harus lebar ini kan lebar ya. Ya. Oke. Ini juga, ini mematikan ini, harus tahu. Apa namanya? Nah, saya tanya kelompok ini sekarang. Keres kompleknya lebar apa sempit? Lebar apa sempit? Sempit apa lebar? Lebar. Kalau lebar dari mana? Nah, saya sekarang tanya, jaraknya sama enggak? Semua yang jaraknya tidak sama namanya atrial fibrillasi. Kan enggak sama? Nah, sekarang ini keres kompleknya lebar sempit? Lebar. Jaraknya teratur apa tidak? Berarti PB kesimpulannya apa? Fibrillasi. Itu ya. Kan itu. Keres komplek lebar sempit? Lebar. Jaraknya sama apa tidak?
Kalau tidak berarti fibrillasi itu dulu. Fibrillasi dari mana? Ventrikal apa atrial? Kenapa ventrikal? Nah, itu aja kan gampang kan. Ya, kenapa kalau lebar? Ini lebar ya lebar. Teratur apa tidak? Tidak teratur. Tidak teratur hanya fibrillasi. Kalau sempit namanya atrial fibrillasi. Kalau lebar namanya ventrikal fibrillasi. Nah, gitu. Ya, gampang kan? Banget. Nah, ini kalau soal ini bukan diagnosa ini. Di HIPK saya keluarkan tapi bukan diagnosa, terapi. Nah, kembali ke nanti CSL nanti jantung punya ini. Ya, ini ECG-nya, tetapi bukan diagnosa. Yang sering diagnosa adalah atrial fibrillasi, atrial tadi jarang, SVT pasti itu. Ya, itu dua itu aja, SVT, atrial fibrillasi itu aja paling sering keluar sama ventrikal tachycardia. Tapi kalau ini pasti terapi. Ya. Pasien datang lagi tidak sadarkan diri, teraba nadi karotis tidak teraba, gambar ECG apa tindakannya itu ya nanti belajar itu. Ya, itu terapi jarang ini, jarang mendiagnosa ini jarang, pasti tindakan. Ya, nah ini tindakan. Kalau diagnosa kan gampang, PF. Ya. Segitu ada yang ditanyakan dulu, sudah mengasihkan juga ada yang tidur, serasa bagus. Kalau sudah abu-abu, awas ngorok. Nah dia kalau ada yang ngorok bangunin ya. Dia sleep apnea dia nih. Ya. Dah, oke. Ada yang tanyakan kelompok sini dulu? Jelas sudah. Kelompok kiri? Yang tanya udah. Oke. Ya, silakan ada tanya. Ya, silakan. Ya. Ya. Kalau misalnya kayak gini, Ngapain dihitung? Apanya? Ini kan diagnosa langsung apa PF. Nah, ada ngitung dia. Ya, SVT kan ada ngitung. AF itu ada ngitung. Apa iramanya SVT. Tapi kalau nanti dikasih ECG 12 lead, gambarnya jarang. Pasien begini masa sempat ECG 12 lead, udah mati duluan dia kan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang bisa itu VT bisa. Itu kan tidak lightning. Atrial tachycardia SVT bisa. Nah, kalau dikasih ECG 12 lead, lalu iramanya adalah SVT, heart rate sekian, aksis semua jalan itu. Tapi kalau yang begini kan hanya lead 2. Kalau lead 2 kan tidak bisa ngitung aksis, tidak bisa. Hanya irama aja, heart rate bisa. Kan tidak bisa menghitung aksis cuma satu lead. Apanya? Nah, kalau gini enggak. Kalau yang begini tidak ada terabanya. Ya. Berarti kan ada diagnosa pasien laki-laki datang, tiba tidak sadarkan diri, laba arteri karotis tidak teraba. ECG seperti berikut. Apa diagnosanya? PF. Kalau gini jarang diagnosa tanya, jarang sekali. Karena tindakan yang di mana. Apa tindakannya? Nanti ada ilmunya, ya. Itu. Kalau yang begini sekali jarang menanyakan diagnosa, paling sering tindakan. Tapi kalau yang ini ada diagnosa sini. Kesadaran PT, SVT, atrial fibrillasi terus kuasai. Ya, pasti keluar itu. Ya. Ini apa iramanya? Ini apa iramanya? Reguler kan? Berarti lebar, cepat namanya ventrikal tachycardia. Ini ada diagnosa ini. Tidak tindakan. Tapi kalau ini sudah pasti tindakan dia. Lakukan DC shock. Tuh, itu tujuannya yang buat soal pasti ke situ. Jarang diagnosa. Dah? Ada yang tanyakan? Udah jelas? Kelompok depan? Jelas? Ya, oke. Nah, tadi cepat, sekarang ke lambat. Tadi kan cepat. Cepat ada dua. Cepat teratur, cepat tidak teratur. Kalau yang teratur, dari atas apa? Atrial tachycardia, supraventricular tachycardia. Yang di bawah, ventricle tachycardia. Itu yang teratur. Yang tidak teratur, yang atas apa? Atrial flutter, atrial fibrillasi. Kalau yang di bawah tidak teratur, ventricle fibrillasi. Cepat semua. Nah, sekarang kita balik agak kendor sedikit, ya, lambat sekarang. Nah, kalau lambat, berarti detak jantungnya di bawah 60, bisa macam-macam. Yang paling ringan, ya, HP block derajat 1. Lebih berat lagi, derajat 2. Derajat 2 ada 2, ada tipe 1, tipe 2. Yang paling berat adalah apa? Derajat 3 atau total AP block. Nah, ini adalah AP block derajat 1 ini. Ya.
Derajat 1 adalah kuncinya tetap jaraknya sama dia. Tetapi apa? Per intervalnya yang memanjang. Normalnya berapa? Per interval normal berapa? 0,12 sampai 0,2. Berarti satu kotak sedang. Kalau lebih satu kotak sedang memanjang. Berarti kalau memanjang, kan memanjang itu lihat sejarah R ke R-nya sama enggak? Oh sama. Berarti AP blok belajar 1. Tuh ya. Ya, jadi kalau jarak R ke R-nya sama, hanya PR aja memanjang, AP blok belajar 1. Sama R ke R ini, tidak ada berubah. Nah, sekarang baru berikutnya. AP blok derajat 2. Derajat 2 ada tipe 1, tipe 2. Ini namanya tipe 1 atau namanya Wenkebach. Kuncinya adalah, nah, sekarang ini jaraknya sama enggak? Ini sama? Sama? Ini sama? Kalau udah bilang kan, kalau jaraknya sama, PR pada jam panjang, derajat 1. Kalau jaraknya ada yang tidak sama, berarti derajat 2. Derajat 2 dulu, ada 2 tipe nih, ada 2. Tipe 1 atau Wenkebach, ada tipe 2 yang konstan. Nah kalau dia tipe 1, PR intervalnya, ini sama enggak? Ini apa jaraknya? Segini. Ini manjang enggak? Ini? Memanjang, hilang. Itu berpola dia. Memanjang, hilang. Itu berarti derajat 2 tipe 1. Ya, seperti anak pacaran. Kalau pacarnya datang udah bisa ditebak nih. Sekarang datang jam 1. Jam 8. Besok jam 10. Lagi dari 2 jam 12. 3 hari udah datang dia. Nah, itu tipe 1 dah. Ya, bisa ditebak gitu dia. Ya. Sekarang datang pacaran jam 8, besok tunggu, jam 10, 2 hari lagi, jam 12, hari 3 hari pasti sedekah. Nah, itu berarti dia tipe 1 dia. Tuh, itu diilustrasikan seperti itu dia. Ya, seperti pasangan. Itu ya. Nah, tipe 1 namanya. Kalau jaraknya memanjang hilang, berarti kan ada jarak yang R tidak sama. Ini kan sama-sama tidak sama kan? Ada tipe 2 ada. Kalau ini kan sama. Memanjang tetap sama jarak dia. Itu tipe 1. Nah ini lebih berat lagi, tipe derajat 2, tipe 2, nah kan sama jaraknya. Nah sekarang PR interval sama enggak nih? P, ya ini gelombang P, sini sama enggak? Sama kan? Qres kompleknya ada enggak? Nah kalau sudah ada qres komplek hilang, berarti derajat 2 ke atas. Tuh, ya, nah ini sama seperti Anda berpacaran, pacarnya setiap 2 hari pasti enggak datang dia. Tapi tetap tahu dia, sekarang datang jam 8, besok enggak, lagi 2 hari datang jam 8 juga, 3 hari enggak datang, itu udah konstan. Itu namanya AP blok derajat 2 tipe 2. Ya. Datangnya udah tahu, tapi setiap hari dia pasti pernah datang. Hari ini jam 8, besok tidak datang, lagi 2 hari datang, tapi jam 8 juga. Ya, lumayan. Kalau tadi kan beda. Sekarang datangnya 8, besok jam 10, lagi 3 hari 12, lagi 4 hari tidak datang. Itu berpola dia. Tuh, ya kalau ini pasti dia, pasti tiap 2 hari datang lah. Tapi jamnya sama dia. Ini jam 8 tapi 1 hari tidak datang dia. Itu namanya AP blok derajat 2 tipe 2. Ya, kalau yang tipe 1 kan berpola. Memanjang hilang, lambat tidak datang dia. Oke, ya, bisa pahami? Ya, itu bedanya bisa ya. Ya, jadi ya kalau yang tipe 1 berpola. Memanjang hilang. Sekarang jam 8, jam 10, 12 enggak datang dia. Kalau rajin dia, tapi pasti dia setiap hari enggak datang, tapi jamnya ya. Jam 8 tapi 1 hari pernah tidak datang. Itu tipe 2. Nah, ini yang tipe 3 atau total AP blok. Ya, kuncinya lihat. Gelombang P-nya ada nih. Ada. Ini jaraknya sama enggak? P. Sama? Sama. Qres komplek ada? Ada. Jaraknya sama enggak? Nah, R ke R sama dia. Jaraknya sama dari R ke R yang sama, tapi P juga sama. Tapi jarak sama. Berarti sini P-nya jalan sendiri, qres kompleknya sendiri. Enggak nyambung dia. Itu namanya total AP blok. Ada AP blok derajat 3. Tuh ya. Kalau teman muslim bilang ini sudah talak 3, ya tidak bisa dihubungkan lagi, udah misah, ada hubungan nih. Suaminya sendiri datang,
Ya istrinya datang ke lain, nyaplir dia ya, tidak pernah ketemu dia. Itu namanya HP blok derajat 3 itu total HP blok ya. Sekian ada yang ditanyakan tentang blok 1, 2, 3. 1 pair depannya panjang, 2 ada 2. Kalau dia berpola panjang, ingat kalau pola dia ada gelombang P yang tidak ikuti garis kompleks, hilang, nanti kan drop istilahnya. Derajat 2 dah. Berpola apa enggak? Kalau berpola tipe 1. Kalau tidak berpola, ya tidak boleh tetap, ada tetap 2 setiap sehari datang nanti tipe 2. Kalau berpola memanjang hilang. Ada gelombang P yang tidak diikuti garis kompleks namanya drop. Ya. Tapi kalau sudah gelombang P-nya sendiri, garis kompleks sendiri seperti ini, sama aja, tapi P-nya sendiri kan. Tuh. Wah, sama jarak. Garis juga sendiri. Ya. Sering tidak nyambung, sudah ada harmonis, sudah pisah udah ini. Ya. Antara suami istri atau anak orang tua pisah deh. Itu ya, sudah tidak cocok. Ya. Oke. Nah, baru terakhir ini. Ya. Terakhir ini ya. Tadi sudah blok. Berarti kan impuls dari S anode tidak sampai ke S anode, AP node ke ventricle, enggak nyambung dia. Ada yang nyamuk lambat karena ada hambatan di AP node, bisa lewat. Tapi lama dia, lama AP blok derajat 1. Tapi kalau dia tidak bisa lewat, hanya sekian jam bisa lewat, derajat 2. Kalau tidak bisa lewat, total. Ya, ventricle berdenyut sendiri, atrium berdenyut sendiri, itu namanya total AP blok. Nah, sekarang ini lain lagi nih. Ya, namanya bundle branch block. Artinya ada blok di cabang. Nah, ini kan lihat S node, AP node, cabang berkas, ini yang ke kanan, ini yang ke kiri. Nah, oleh karena ada sesuatu, ada blok di sini bawah udah nih, dari lewat dari AP node nih. Dari di cabang berkasnya, ya. Jadi listrik arus dia normalnya ke sini dulu, baru ke sini. Ini lain. Ke sini tidak bisa, ke kiri dulu dia. Setelah ke kiri, baru ke kanan. Ya, berarti impuls di ventrikelnya cepat apa lambat? Aliran listrik dari cabang berkas dari AP node ke bawah ke kiri kanan, dia lewat singgah lu ke kiri dia, karena ke kanan masih tutup pintunya, baru dia ke kanan dia. Lambat. Kalau lambat, keres kompleksnya gimana? Lebar pasti. Kayak gitu, kalau lambat. Ya normal ke kanan kiri, tapi kalau ada blok, ada istilah kalau di jalan satu tempat orang masih ada acara di jalan sini kan dia ke kiri dulu. Nanti habis baru ke kanan. Berarti ada perlambatan kan? Ke kiri kanan maka keres kompleksnya pasti lebar. Sama juga dengan yang ini. Yang blok kiri. Ya. Kalau di kiri di blok ke kanan dulu dia. Setelah ke kanan baru ke kiri. Ya kan ada perlambatan. Maka keres kompleksnya akan lebar. Nah, sekarang clue-nya di sini. Kalau dia right bundle branch block atau RBBB right berarti kanan. Kalau kanan di mana kita lihat? Ya, P1, P2. Kita lihat P1, P2-nya. Ada aneh kah? Ada R, S, R aksen. P2, R, S, R aksen. Lebar dia. Lebar kan? Lebar di mana? Di P1, P2. Kalau situ berarti right bundle branch block. Kanan kan? Enggak, kalau kanan ngomongnya P1, P2. Nah, sekarang balik sekarang. Kalau LBBB di mana letaknya? Lab bundle berarti di dilihat DP berapa? P6. Lihat dia P6. Oh, P5 kan lebar ya. Ada 2 puncak sini. Bar. Ya. Itu kisi-kisinya gitu belajar. Kalau belajar rutin rumit ya. Kalau sudah blok ada bundle, berangkat bundle nih. Brand berarti cabang dia. Bukan tidak bisa lewat. Lewat tapi singgah dulu dia. Karena pintu tutup ke tetangga dulu baru nyampe. Berarti kan lambat ya datang. Berarti garis kompleksnya lebar. Lalu gitu. Atau dia ke kiri dulu baru ke kanan, atau ke kanan dulu baru ke kiri. Tergantung pintu yang mana ditutup. Kalau pintu yang kanan tutup, dia ke kiri dulu, baru ke kanan. Kalau yang pintu kanan tutup, ke kiri dulu baru ke kanan. Sehingga garis kompleksnya lebar. Nah, saya tanya, kalau right sama left bedanya apa? Kalau right kita cari di mana? P1, P2. Kalau P1, P2-nya lebar bergelombang, berarti right bundle branch block. Kalau yang di P5, P6 yang melebar,
Berarti untuk lab namanya LBBB. Ya. Oke, ada yang tanyakan? Clue-nya gitu. Nah, ini memang tambahan. Coba lihat di SKDI-nya. Kan tidak muncul. Lihat SKDI paling atas di bagian. Satu apa? Aritmia meliputi atrial fibrilasi, SPT, ventrikel, takikadi. Pasti itu. 4 itu aja harus kuasa. Ini tambahan, maka tidak masuk. Kalau lihat standar kompetensi 2 ini. Kalau AF, SPT 3, PT 3, PF 3. Harus kuasai. Kalau ini 2, sekedar tahu oh ini namanya. Ya. Saya yakin yang ini tak keluar bukan WD. Yang keluar seperti atrial takikard, atrial fibrilasi, SPT, ventricle fibrilasi dan ventricle takikard itu pasti keluar. Tuh ya, itu pelajari itu. Ngapalkan 4 ECG itu aja, enggak usah bingung sama yang normal lah gitu ya. Oke. Dah, ada yang tanyakan? Silakan kelompok kanan saya yang right bundle block sini bisa? Ada blok? Enggak. Sekarang yang light bundle block ada tanya? Enggak ya. Berarti tidak ada yang melebar ya. Nanti kan tidak lebar. Kalau melebar berarti ini bertanya. Oke ya. Ada sudah jelas? Selesai ini ya. Oke, kalau sudah sekali lagi terima kasih ya sudah. Waktunya lewat banyak. Pas apa lebih? Tadi hanya teknis saja tadi. Oke. Oke, ya. Oke, kalau sudah saya rasa cukup ya. Ini baru bekal. Nanti ke penyakit banyak nanti. Kan banyak di blok kardiolog nanti penyakit jantung koroner, gagal jantung. Apalagi bloknya itu? Arteri, pena, lagi vaskuler ada. Apalagi? Shock lagi. Kor pulmonalu lagi. Nah, ini kan penyakit semua itu. Ini adalah akibat dari penyakit yang kita akan pelajari berikutnya itu ya. Oke, sekian terima kasih. Ada yang tanyakan? Sudah jelas ya? Oke.